Oke, buat kalian yang nyampe ke sini tapi belum nonton video sebelumnya, silahkan klik link yang muncul di pojok kanan atas ini dulu, karena ceritanya sambung menyambung dan pasti seru, gengs. Seorang pria yang diketahui adalah seorang penonaktif nyawa bernama Seth Butter terbangun dalam keadaan dirantai dan di atasnya sudah ada bandul kapak yang sangat tajam. Rekaman video Jigsaw mengatakan jika bandul itu perlahan akan turun untuk membelah Seth menjadi dua, dan Seth memiliki waktu 1 menit untuk mengambil keputusan, memilih kehilangan tangan demi menekan tombol untuk menghentikan bandul itu atau tubuhnya terbelah. Tentu saja Seth memilih menekan tombol dan kehilangan tangannya. Namun, meski itu berhasil dilakukan, rupanya bandul itu tetap jalan dan ya, nyawa Seth berhasil dinonaktifkan. Di detik-detik kematiannya, Seth melihat ada seseorang yang mengawasinya dari lubang jendela di dinding dan Seth berkata jika dia sudah berhasil melakukannya. Dia berpikir kenapa bandulnya tidak mau berhenti dan membelah perutnya. Welcome to Saw 5. Stram yang terjebak di ruangan bersama mayat John, Amanda, Dr. Lin dan Jeff mencoba menghubungi atasannya menggunakan ponselnya. Namun, dia tidak mendapat sinyal. Dia menemukan pintu rahasia dan mendapati sebuah rekaman mikrokaset yang mengancamnya agar Stram berhenti menyelidiki kasus Jigsaw. Atau jika dia masih ngeyel, maka dia akan terjebak lebih dari itu. Stram rupanya mengabaikan peringatan tersebut dan memilih untuk melanjutkan menelusuri ruangan itu. Hingga akhirnya, seseorang bertopeng biba menyerangnya dan bangun-bangun, kepala Stram sudah terkunci di sebuah alat kotak yang terhubung dengan galon air di atasnya dan menggenangi kotak tersebut secara perlahan hingga Stram tak dapat bernafas. Dengan kecerdikannya, Stram menusukkan batang pulpen ke lehernya, tepatnya di rongga pernafasan hingga dia masih bisa bernafas meski tanpa melewati hidung dan mulut atau dalam istilah disebut tracheotomy. Di luar, detektif Fisk yang juga ikut andil dalam penyelidikan dan bisa kita lihat juga di film-film sebelumnya membawa timnya dan menemukan Hoffman keluar dari tempat itu bersama seorang anak perempuan, di mana dia adalah Corbett, putrinya Jeff dan Dr. Lin. Corbett yang terlihat syok diserahkan ke polisi dan dia terus-terusan memanggil ayah dan ibunya. Sementara detektif Fisk meminta penjelasan dari Hoffman. Hoffman meminta maaf karena dia tidak berhasil menyelamatkan yang lainnya, termasuk Inspektur Letnan Rex. Hanya wanita kecil dan dirinya sajalah yang selamat. Hoffman terkejut tidak menyangka petugas menemukan Stram dalam keadaan masih bernyawa juga. Beberapa hari kemudian, Jill dipanggil oleh pengacara John yang bernama Fieldman. Field memberikan sebuah memori video dari John yang mengucapkan permohonan maaf dan salam perpisahan pada Jill. John meninggalkan sebuah kotak hitam untuk Jill yang isinya akan Jill pahami sendiri nanti. Setelah membukanya menggunakan kunci di kalungnya, Jill terkejut dan langsung menutup lagi kotak tersebut. Dia pergi tanpa memberitahu Field apa isi di dalamnya. Di tempat lain, kepolisian tengah mengumumkan keberhasilan Hoffman yang diangkat menjadi letnan setelah berhasil selamat dan menyelesaikan permainan Jigsaw, sekaligus menutup kasusnya. Namun, ketika Hoffman kembali ke kantornya, dia menemukan sebuah surat di mejanya bertuliskan, "Saya tahu siapa Anda." Tak berapa lama kemudian dia diberitahu jika Agent Perez meninggal. Dia pun bergegas ke rumah sakit untuk menghibur Stram atas kematian Perez yang ternyata adalah kekasihnya. Stram justru memberitahu Hoffman jika sebelum meninggal, Perez sempat memanggil nama detektif Hoffman. Mereka pun berseteru kecil dan Hoffman meminta Stram untuk berhenti membahas Jigsaw yang kasusnya sudah selesai sebelum ia pergi meninggalkan Stram sendirian. Tak berapa lama kemudian, Agent Erickson gak pakai Sony yang merupakan atasan Stram datang menjenguknya. Stram lalu meminta agar dipertemukan dengan Jill, namun Erickson berkata jika Stram sudah tidak lagi menangani kasus Jigsaw sambil memberikan surat pemberhentiannya. Itu dilakukan demi kebaikan Stram agar tidak membahayakan diri sendiri lagi. Setelah mengunjungi Stram, Hoffman pergi ke area katakombe di bawah tanah, di mana dia rupanya telah menyiapkan permainan baru. 5 orang sudah diikat di sebuah ruangan dengan kerah kulit di lehernya yang semuanya saling terhubung melalui tali. Mereka adalah Ashley yang diketahui adalah seorang petugas pemadam kebakaran, Charles seorang wartawan, Luba, Cilu, Bright dan Malik tapi gak pakai Zane.
Sebuah video boneka Jigsaw memberitahu bahwa mereka dipilih untuk permainan ini karena mereka dengan egois menyia-nyiakan keberuntungan yang sudah mereka dapat sejak lahir dan tidak pernah bersyukur. Mereka akan diuji 5 menjadi 1 dan mereka berlima saling berhubungan. Di depan mereka masing-masing ada sebuah kotak yang berisi kunci, dan jika ada 1 orang yang maju maka akan memulai permainan. Tapi jika diam dalam waktu 15 menit maka bom yang berisi paku di sekeliling mereka akan meledak. Jigsaw tahu apa yang akan mereka pikirkan, namun Jigsaw menyarankan agar mereka melakukan kebalikan dari insting mereka. Mereka sempat ribut dan Malik menarik tali yang memulai permainan. Mereka harus melepas kerah di lehernya dalam 1 menit, karena jika tidak maka mereka akan terbelah oleh kapak berbentuk V yang ada di belakang mereka. Mereka pun maju satu persatu secara bergantian, tapi sayang posisi asli yang paling ujung membuatnya tidak sempat mengambil kunci karena keburu waktunya habis dan palanya misah sama badannya. Mereka lalu pergi ke ruangan sebelah dan Britt terlihat mengambil semua kunci yang ada, sementara Malik masih terlihat syok dengan apa yang baru saja ia lihat. Hoffman menghubungi kantor Stram, namun ia dialihkan ke atasannya yang bernama Erickson. Stram yang curiga pada Hoffman memasuki ruangan FBI malam-malam dan mencari info tentang kasus kriminal Hoffman di komputernya, namun hasilnya nihil. Dia lalu mencari dokumen tentang korban Jigsaw dan meninjaunya, lalu menemukan korban bernama Seth yang di awal film tadi. Diketahui jika sebelumnya Seth pernah terlibat kasus kriminal tentang pelenyapan seorang wanita. Sebetulnya dia sudah dihukum seumur hidup namun masih bisa berkeliaran akibat penangguhan penahanan yang tidak jelas dari pengadilan. Wanita yang dilenyapkan itu adalah pacarnya, Angelina, yang ternyata juga adiknya detektif Hoffman. Stram akhirnya memutuskan untuk menyelidiki sendiri karena dia yakin bahwa Hoffman adalah kaki tangan Jigsaw. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang motif dan hubungannya dengan Jigsaw, Stram langsung mengunjungi TKP dan dia mendapat jawaban orang yang sudah menonaktifkan nyawa Seth membuat seolah-olah Jigsaw yang melakukannya. Di ruangan berikutnya, para korban yang tersisa menemukan 16 toples kaca yang tergantung di langit-langit. Rekaman Jigsaw mengatakan jika di ruangan itu sudah dipasangi beberapa bom yang akan meledak dalam 1 menit setelah videonya selesai. Di sana ada 4 ruang tembok untuk mereka gunakan berlindung, namun mereka hanya akan mendapatkan 3 kunci. Luba dan Britt berhasil mendapatkan kunci, disusul Charles yang mendapatkannya setelah melumpuhkan Malik dan merebutnya. Namun di detik-detik terakhir, Luba memukulnya dari belakang hingga Maliklah yang mendapatkan kunci itu. Mereka bertiga mulai masuk meninggalkan Charles untuk koit akibat ledakan. Stram mengumpulkan berkas untuk menggali informasi. Kilas balik mengungkapkan jika Hoffman sudah membantu Jigsaw sejak awal, bermula ketika ia melakukan aksi balas dendam pada Seth karena sudah melenyapkan adiknya dan membuat seolah-olah itu dilakukan oleh Jigsaw. Namun rencana Hoffman akhirnya diketahui John dan dia pun diculik, dirantai, tapi John memberikan kesempatan sekaligus ancaman yang membuat Hoffman mau bekerja sama dengan John, membantunya dalam mempersiapkan permainan-permainan di film-film sebelumnya. Sementara itu, Stram beranjak pergi dan Erickson yang melihatnya menjadi curiga. Dia lalu memasuki ruangan Stram dan menemukan berkas-berkas Jigsaw di mejanya. Erickson segera menghubungi Hoffman dan menceritakannya. Stram mulai mengunjungi TKP para korban Jigsaw dan satu persatu mengungkap para korban Jigsaw, mulai dari asal-usul kakek tua gemuk yang koit di jaring-jaring besi di film yang pertama. Ternyata dia diculik oleh Hoffman dan John karena tidak bisa menghargai hidupnya. Masih ingat dengan detektif Tab di film yang pertama yang menemukan pena kedokteran? Ya, ternyata Hoffman juga yang sudah menaruh pena Dr. Lawrence Gordon di TKP kakek itu hingga Dr. Lawrence menjadi tersangka. Masih ingat juga dengan 7 orang yang disekap di ruang gas beracun dalam film Saw 2? Ya, di film kelima ini kalian akan melihat bagaimana John dan Hoffman mempersiapkan permainannya. Stram pun merasa geram dan dia segera pergi dari tempat itu. Kembali ke sekarang. Luba, Britt, dan Malik memasuki ruangan berikutnya dan lagi-lagi ada sebuah peledak. Mereka mencoba menggali lebih dalam masa lalu mereka untuk mencari tahu apa hubungan di antara mereka. Malik mengaku telah menyebabkan kematian 8 orang meski ia tak ada niat untuk melakukannya. Luba mengaku jika dia telah menerima suap selama bekerja di Departemen Pembangunan sebagai imbalan memberikan izin pembangunan pada gedung-gedung ilegal. Sementara Britt merupakan wakil direktur di perusahaan real estate, seringkali harus merobohkan gedung-gedung tua untuk membangun gedung-gedung yang baru hingga banyak orang yang kehilangan tempat.
Video Jigsaw mengatakan jika mereka harus menghubungkan 5 kabel ke air dalam bak mandi di tengah ruangan. Dengan menutup sirkuit, maka mereka dapat membuka pintunya. Jika mereka tidak melakukannya dalam 3 menit, maka pintu itu akan tertutup selamanya. Malik dan Luba sempat berkelahi karena harus ada orang yang masuk ke dalam bak mandi itu. Luba memaksa Malik, namun Brett menonaktifkan nyawa Luba dengan menusuk lehernya. Tentu saja, Luba dikorbankan untuk menyambung sirkuit aliran listrik itu dan pintu pun berhasil terbuka. Hoffman mengirim Jill ke kantor Erickson untuk mengalihkan perhatiannya. Jill mengaku jika akhir-akhir ini dia sering diikuti oleh seseorang semenjak ia pernah diintegrasi oleh Stram. Sementara itu, Stram satu persatu mulai memahami rentetan kejadian Jigsaw. Kilas balik di Saw 3 ditampilkan lagi saat John memberikan beberapa foto orang-orang yang diuji sekarang ini di Saw 5 pada Hoffman, dan Amanda datang bersama Dr. Lin. Erickson meninggalkan gedung tak lama setelah bertemu dengan Jill. Hoffman yang melihatnya menelpon menggunakan ponsel milik Stram yang sudah ia curi, kemudian mematikan ponselnya. Erickson segera meminta tim pelacak bernama Chowan mencari lokasi keberadaan nomor ponsel Stram. Hoffman lalu pergi ke ruang pantau permainan Jigsaw lalu menyalakan dan meletakkan ponsel Stram di sana. Brett dan Malik yang memasuki ruangan terakhir menemukan sebuah mesin besar dengan 5 lubang di setiap sisi dan mata gergaji bundar di setiap lubang. Mereka pun menyadari dan memahami jika seharusnya mereka berlima sampai di ruangan itu. Dan Brett menemukan fakta yang ternyata semua kunci di permainan pertama bisa melepas ikatan di leher masing-masing, alias hanya butuh 1 kunci saja. Kemudian di ruang kedua, sebetulnya 1 ruangan aman bisa menampung 2 bahkan 3 orang. Dan di ruangan ketiga, jika masing-masing dari mereka memegang 1 kabel, maka hanya akan menimbulkan sengatan listrik ringan untuk membuka pintu. Mereka semua seharusnya bekerja sama. Itulah kebalikan dari insting mereka. Di sisi lain, Hoffman pergi dengan mobil dan Stram mengikutinya diam-diam. Namun, Hoffman mengetahuinya. Brett dan Malik panik. Apa yang akan mereka lakukan? Rekaman video Jigsaw muncul dan mengatakan jika mereka harus mengisi penuh tiap tabung dengan darah agar pintu bisa terbuka. Jika dalam 15 menit mereka tidak berhasil mengisi semua tabung, maka peledak di ruangan itu akan aktif. Karena tidak ada pilihan lain, keduanya akan memasukkan tangan mereka ke dalam lubang dan mengorbankan darah mereka yang mengalir ke gelas kimia. Namun sebelum itu mereka berdua berhasil memecahkan teka-teki kesehubungan mereka berlima. Perusahaan Brett menyuruh orang yang ternyata adalah Malik untuk membakar gedung tua setelah mendapat izin membangun gedung dari Luba. Kemudian saat kebakaran tiba, tanpa sepengetahuan Malik, rupanya di dalam sana ada 8 orang yang akhirnya kehilangan nyawa. Petugas pemadam yang dipadu Ashley rupanya sengaja menghambat perjalanan ke TKP agar api melalap habis bangunan itu lebih dulu, karena dia sudah mendapatkan suap, termasuk Charles, wartawan yang tidak meliput para korban meski sudah mengetahuinya. Stram yang mengikuti Hoffman tiba di lokasi permainan Jigsaw di film kedua, yaitu ruangan gas beracun yang sudah direnovasi. Sementara tim pelacak yang sudah berhasil menemukan lokasi ponsel Stram memberitahu pada Erickson, dan Erickson pun bergegas menuju ke sana. Malik dan Brett berhasil mengisi semua tabung dengan darah mereka yang berarti memenangkan permainan. Dan saat itu juga Erickson tiba di sana kemudian menyelamatkan keduanya yang sekarat karena kehilangan banyak darah dengan memanggil ambulan. Erickson semakin yakin jika Stram adalah penerus Jigsaw saat dia mengetahui ponsel Stram ada di sana bersama foto-foto korban Jigsaw. Di tempat lain, Stram menemukan pintu masuk ke terowongan bawah tanah yang tersembunyi. Saat dia melewati terowongan itu, dia menemukan sebuah ruangan di mana ada peti mati berkaca besar yang berisi banyak pecahan kaca di dalamnya, serta sebuah rekaman audio mikrokaset. Rekaman itu direkam oleh Hoffman yang mengucapkan selamat kepadanya karena telah menemukan ruangan tersebut. Rekaman itu juga mendesak Stram untuk pergi ke dalam peti mati meski menyakitkan, tapi itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia menghentikan rekaman itu ketika dia mendengar Hoffman mendekat dan bersembunyi di balik pintu. Saat Hoffman memasuki ruangan, keduanya terlibat dalam perkelahian yang berakhir dengan Hoffman yang dikurung di dalam peti mati oleh Stram. Beberapa detik kemudian, pintu kamar itu tertutup. Ketika Stram menuntut untuk mengetahui bagaimana membukanya, Hoffman dengan tenang menunjuk ke rekaman itu. Saat Stram melanjutkan rekaman, dia mengetahui bahwa jika dia tidak masuk ke dalam peti, dia akan remuk tak tersisa di ruangan tersebut dan akan ditetapkan sebagai penerus Jigsaw. Pada saat yang sama, peti mati itu dengan aman diturunkan ke ruangan berlubang di lantai bawah saat dinding ruangan tersebut mulai menyempit dan meremukkan badan Stram hingga tak tersisa. Sementara Hoffman melihatnya dari peti mati di bawahnya.
Selamat